arsitektur di Hotel Pelangi, sejarah masa lalu di Hotel Pelangi, dan fungsi bangunan dari dulu hingga sekarang. Di sini yang saya observasi adalah bagaimana detail dari bangunan Hotel Pelangi itu sendiri. Kita sebagai warga Indonesia seharusnya mengetahui bahwa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat. Tentu saja, Kota Malang termasuk salah satu kota yang dijajah oleh bangsa Barat di Indonesia. Salah satu tempat yang terpengaruh oleh arsitektur bangsa Barat yaitu Hotel Pelangi yang ada di belakang saya yang terletak di pusat Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Selatan nomor 3, Malang 65519. Lokasinya sangat dekat dengan alun-alun Kota Malang di sebelah kantor Pos Indonesia dan SD Negeri Kauman 1 Kota Malang. Latar belakang hotel ini sendiri yaitu hotel yang memiliki sejarah yang cukup panjang dan dipengaruhi oleh berbagai periode sejarah di Indonesia. Hotel ini didirikan pada tahun 1860 dengan nama Hotel Lepidot oleh seorang Belanda bernama Abraham Lepidot. Hotel ini kemudian berganti nama beberapa kali yaitu Hotel Malang, Palace Hotel, dan juga Asama Hotel. Setelah mengalami kerusakan saat Perang Kemerdekaan, hotel ini dibeli oleh pengusaha asal Banjarmasin, Syahran Hussein pada tahun 1953 dan berganti nama menjadi Hotel Pelangi hingga saat ini. Perjalanan sejarah hotel ini mencerminkan perubahan penting dalam sejarah Indonesia dan masih bertahan hingga sekarang sebagai bagian dari warisan budaya Kota Malang. Arsitektur bangunan ini pada awalnya memadukan unsur Jawa yaitu berupa rumah joglo dan campuran dengan nuansa Eropa. Namun ketika bangunan ini dibangun lagi pada tahun 1915, gaya arsitektur yang digunakan adalah corak neogotik atau gaya arsitektur yang tengah populer di Eropa pada abad 19 pertengahan. Hotel ini memiliki atap berbentuk limas dengan genteng yang terbuat dari tanah liat serta langit-langit yang tinggi sesuai dengan ciri khas masa kolonial Belanda. Pada atap loji terdapat cerobong asap yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang masih terjaga keasliannya hingga sekarang. Tidak hanya itu, langit-langit yang mengandung tembaga dan lantai loji masih asli dari dulu tidak pernah diganti. Pada lantai 2 terdapat kaca patri untuk menambahkan kesan vintage lebih terasa dengan perpaduan warna jendela bening, kuning, dan hijau. Di dinding ruangan bangunan hotel terdapat lukisan yang didatangkan langsung dari Belanda. Lukisan tersebut terbuat dari keramik yang bertema suasana desa di wilayah utara Belanda. Tidak hanya itu, lukisan tersebut menggambarkan sapi-sapi di padang rumput. Dalam lukisan itu, beberapa di antaranya masih ada hingga sekarang. Dari awal bangunan ini berdiri, bangunan ini memang sudah difungsikan untuk hotel. Pada zaman kolonial Belanda, hotel ini digunakan untuk tempat menginap para bangsa Barat yang tinggal di Kota Malang. Pada kala itu, bangunan ini pernah hancur dan aktivitas di hotel sempat terhenti. Tetapi setelah dibangun lagi, bangunan ini tetap berfungsi sebagai hotel hingga saat ini. Jadi bangunan ini sejak awal dibangun hingga sekarang fungsinya masih tetap sama, yaitu sebagai penginapan atau hotel. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari observasi yang saya lakukan adalah bahwa Hotel Pelangi adalah hotel yang bersejarah di Kota Malang dengan arsitektur Eropa. Meskipun pernah hancur dan aktivitas pun pernah terhenti, akhirnya hingga saat ini hotel ini bisa kembali aktif seperti semula. Hal tersebut menjadikan hotel ini salah satu dari cagar budaya yang harus dilestarikan. Dan juga bangunan ini menunjukkan bahwa Hotel Pelangi adalah salah satu bangunan yang menunjukkan pengaruh bangsa Barat khususnya yang ada di Kota Malang. Sekian hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.